tidak hanya itu, faktor peringannya tidak hanya sopan. Jadi ketika dia istilahnya memperbaiki kesalahannya, nah itu kan juga meringankan gitu. Iya. Perbuatan dia, bukan istilahnya melulu kesopanan. Itu tuh ya istilahnya sebagian kecil lah hal yang untuk meringankan, walaupun ya tidak berpengaruh besar sebenarnya kesopanan itu, karena kan kesopanan juga keharusan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potlaw podcastnya Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman semua? Setelah agak lama kita nggak upload episode Potlaw, kali ini kita menyapa lagi buat para pendengar dan juga penonton Potlaw kali ini, yang semoga kalian setia mendengarkan podcast ini ya. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit membahas sebuah kasus yang kemarin sempat viral tentunya. Tapi kita akan membahas dari segi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, enggak mainstream lah istilahnya. Betul. Dan mungkin juga menjawab dari beberapa umum ya, pertanyaan netizen umum. Kenapa kok gini? Nah, kita akan coba diskusikan di sini. Kita bukan mau mutusi, istilahnya kalau basa Jawa ki waton mutusi, enggak. Tapi kita mencoba mendiskusikan karena ini juga kita sebagai mahasiswa juga istilahnya dalam lingkup kita untuk bisa mendiskusikan kasus-kasus itu, untuk mengasah keilmuan kita. Nah, dalam kasus ini kita akan mencoba membahas kasusnya Gaga Muhammad, di mana dia mengalami musibah kecelakaan yang berakibat cukup fatal, meninggalnya satu orang di dalam kecelakaan itu tersebut, yaitu Mbak Laura. Kami mengucapkan bela sungkawa dan semoga tetap diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Okay. Nah mungkin aku akan coba menjelaskan kronologi kasus secara umum aja ya. Kita kan banyak versi, tapi mungkin secara umumnya kayak gini. Mereka itu dikabarkan setelah pulang dari semacam minuman keras gitu. Mereka pulang, kemudian menyetir lewat tol Jagorawi. Di KM 10 itulah terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya saudari Laura Anna tersebut. Nah, katanya kalau bentar Mas, kecelakaannya itu bukan menyebabkan meninggal tapi terjadi luka berat. Terjadi luka berat. Oh iya, ini koreksi ya. Ini. Terjadi luka berat yaitu sampai akhirnya lumpuh. Nah, betul. Kalau dari keterangannya dia terjadi kecelakaan itu karena dia merasa kelelahan, karena dia dari jam 10 dia bangun 10 pagi sampai akhirnya terjadi kecelakaan itu dia belum tidur lagi gitu. Jadi dia merasa kelelahan dan dia tuh katanya kaget gitu. Dia sempat kelelahan, sempat mengantuk, kemudian pas dia bangun dia kaget di depannya ada truk, sampai akhirnya dia banting setir ke kanan dan mobilnya terbalik gitu. Menurut pengakuannya. Nah, sebenarnya kalau dia mengakunya itu kan yang di highlight itu kan karena dia kelelahannya itu ya. Tapi di balik itu sebenarnya kalau ditemukan dalam fakta persidangannya itu dia mengkonsumsi juga alkohol 2 sampai 3 gelas gitu, minuman beralkohol ya, yaitu minuman keras ya. Gelasnya segini Mas. Ya, kalau gelasnya segini ya pantas gitu loh. Kita nggak tahu ya seberapa. Nah, tapi menurut aku itu juga menjadi salah satu faktor mungkin pertimbangan hakim ya kenapa menjadi seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya divonis dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana itu maksimal penjara 5 tahun dan denda itu 10 juta ya, 10 juta. Nah, ini banyak banget nih netizen, teman-teman juga yang menanyakan kok cuman segitu gitu loh. Kok cuman segitu? Kenapa? Apakah ada permainan di balik itu? Nah, kita akan mencoba mendiskusikan itu. Kita enggak mendiskusikan sifatnya yang masih sifat gosip ya, yang latar belakangnya mereka itu kenapa hubungannya, kita enggak. Tapi kita akan mendiskusikan litigasinya, ke pengadilannya, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai akhirnya keluar putusan dalam pengadilan tersebut. Kita akan coba analisis apakah menurut kita itu sesuai keilmuan atau emang ada hal-hal yang janggal yang sebenarnya perlu dikaji, dan juga ini buat pengetahuan teman-teman semua.
Nah, kalau dari Mas Rifki sendiri, ini kan dari CLD ya, Iya. kita mendatangkan narasumber CLD yang kita akan bahas. Mungkin dikenalin sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang diskusi, mungkin bisa dikenalin sedikit CLD itu Ya, apa dan oke. Mas Rifki itu siapa gitu. Oke, perkenalkan teman-teman semua pendengar, penonton Potlau ini. Namaku Rifki Alfian Wicaksono. Kebetulan aku diamanahi teman-teman dari CLD FAUI ini untuk menjadi ketua umum yang Oke, baru. Terus CLD ini apa sih? Nah, CLD ini tuh study club. Jadi kelompok belajar yang memang isinya itu teman-teman yang mempunyai minat, Iya. mempunyai istilahnya kesukaan lah di lingkup hukum pidana. Jadi di sana kita istilahnya ngobrol-ngobrol, saling diskusi untuk sharing ilmu lah terkait hukum pidana. Gitu. Nah, berarti ini sering mendiskusikan kasus-kasus Iya. yang happening ya. Nah, meski mungkin kita akan berbincang nanti ya tentang kasus yang kemarin ini karena saya mesti beranggapan kalau mereka itu udah lebih dulu mendiskusikan gitu pasti loh. itu, Mas. Dan secara keilmuan mereka mendiskusikannya lebih matang gitu. Nah, Beda dengan kita ya. kita sebagai podcaster kan memancing gitu, memancing agar apa ya pengetahuan yang mereka punya juga ditransferkan kepada masyarakat umum atau teman-teman yang mendengarkan ini sebagai juga bentuk tambahan ilmu lah gitu. Nah, dari kasus ini sendiri kan 4,5 tahun dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin pertanyaan pertama kalau dari aku itu kenapa undang-undang lalu lintas angkutan jalan? Kenapa yang dikenakan undang-undang itu? Kenapa enggak KUHP gitu loh? Dimana KUHP itu mesti kan orang lebih kalau hukumannya lebih tinggi dirasa mesti lebih adil gitu ya. Nah, ya. Dia. Nah, kenapa kalau di KUHP kan 7 tahun ke atas itu mesti kalau pembunuhan itu. Iya. Nah, kenapa enggak pakai itu dan kenapa pakai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu? Oke, kalau kenapa kok jaksa penuntut umum itu kemudian pakai UU LLAJ? Nah, kita kan dulu mungkin di pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia itu Iya, kan pernah belajar kan, ada asas yang namanya lex specialis derogat legi generali. Generalis. Nah, itu kan jadi hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Nah, di KUHP itu kan masih hukum istilahnya kitab undang-undang hukum pidana yang masih umum. Masih Jadi umum. pokok-pokok tindak pidana entah kejahatan atau pelanggaran itu kan ada di dalam sana. Iya. Nah, sedangkan yang di UU LLAJ ini kan bersifat khusus mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan baik secara administratif atau secara pidana. Iya, gitu. iya, Nah, jadi kenapa kok yang dipilih UU LLAJ? Ya berarti itu tadi jawabannya. Karena di Indonesia kan sudah istilahnya meyakini lah atau Menspesifikasi lagi ya terkait undang-undang undang-undang itu. menggunakan asas lex specialis derogat legi general itu. Nah, itu juga menjawab banyak pertanyaan. Kenapa kan itu pembunuhan sampai akhirnya meninggal gitu. Nah, apakah juga terkait meninggalnya itu juga bisa disatukan menurut sampean gitu? Nah, kalau terkait meninggal itu kan sebenarnya di dalam undang-undang LLAJ ini kan ayat 3-nya menyebabkan luka berat. Sedangkan ayat 4-nya ayat 4-nya Ayat itu 4 kan itu mengatakan bahwa meninggal. Meninggal. Nah, itu kan sudah berbeda gitu loh. Jadi ketika memang si korban itu kecelakaan. Nah, itu kemudian kan dia luka berat sehingga kayak Laura tadi kan sampai lumpuh gitu. Nah, itu kan luka berat dan lumpuhnya itu kalau nggak dioperasi kan itu selamanya gitu loh. Iya, Jadi benar. ya memang kondisi dia setelah kecelakaan itu ya itu tadi. Iya. Luka berat. itu Nah, tadi. ini kan juga aku tadi dikoreksi sama Mas Hatta kan, kenapa aku menyebutkan mengakibatkan meninggal itu ternyata nggak meninggal loh, ternyata ya emang pada akhirnya meninggal, Iya, tapi fasenya, ada fasenya, Mas. akibat dari kecelakaan itu yang pertama kali timbul ya karena sebenarnya luka berat Iya. gitu.
Berbeda dengan halnya seandainya kejadiannya di tempat itu dan langsung meninggal di tempat itu. Nah, itu mungkin kejadiannya beda gitu Ya. ya. Jadi ada rentan jarak meninggalnya dengan didapati luka berat pertama itu. Nah, itu mengapa kok nggak bisa dijadikan satu ya? Istilahnya kan sama-sama meninggal tetap nggak beda, tetap nggak bisa kayak gitu. Dalam ilmu hukum yang kita pelajari semuanya itu spesifikasi dan nggak bisa digeneralisir gitu ya. Ada poin-poinnya masing-masing. Nah, kalau Mas Hatta sendiri nih Mas, Nah, aku mau gimana nih? mau tanya tentang sikap yang diberikan Gaga Muhammad dalam persidangan. Oke. Ini kan juga banyak banget netizen dan orang-orang umum yang mengatakan kalau bersikap sopan itu dapat mengurangi masa tahanan itu masa ya? tahanan gitu ataupun Oke. pidana yang Meringankan diberikan, putusan. meringankan putusan. Sebenarnya seberapa efektifkah berlaku sopan pada sebuah persidangan? Oke. Mungkin ini aku cuman menjelaskan sedikit, nanti dilanjutin sama Mas Rifki Oh, gitu oke, ya. oke. Karena aku pun kurang menguasai bagian itu. Jadi kalau sependek pengetahuanku tentang mungkin ya sekarang kan juga viral dari aku kalau lihat di media sosial itu hakim mengurangi putusan karena berlaku sopan seperti itu. Jadi mungkin nggak cuman kasusnya Gaga Muhammad ya Mas. Ya, bener. Kalau Ada kita tahu ada seorang selebgram mungkin teman-teman tahu lah ya. Apalagi cewek-cewek ini pasti tahu siapa yang karena berlaku sopan akhirnya putusannya dikurangi oleh majelis hakim. Kalau aku sendiri ya, menurutku sependek sepengetahuanku itu hal-hal tersebut itu kurang bisa menjadi suatu dasar yang kuat untuk menjadi apa ya, hal yang bisa mengurangi masa tahanan ya Mas. Karena menurutku gini sih, apa ya, misal lah aku menjadi seorang narapidana atau apalah, misal pembunuhan. Ketika ada dua hal yang mungkin menyebabkan aku sopan di situ, bukan karena aku misal karena memang aku orangnya sopan atau karena aku ingin sopan agar citraku baik di situ. Iya, Nah, itu kan mungkin aku jaga image di situ. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa diubah-ubah. Ya, Kita dibentuk gitu ya. Iya, dibentuk sendiri dalam waktu itu pun bisa, waktu persidangan aja lah gitu. Aku di luarnya kayak gini tapi ketika di persidangan aku sopan gitu kan bisa. Itu udah beda lagi Iya. ya, ketika sidang sopan tapi tadi di luar Nah, kan nggak menjamin dengan betul. adanya sidang itu Nah, terus sopan terus nah, itu kan nggak menjamin. Maka dari itu aku pun ya memang sebenarnya kan kesopanan dalam persidangan itu sebuah keharusan sebenarnya. Iya. Karena pun kita tahu ada PMKH di Indonesia, perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan keluhuran martabat. Ya, apalah aku lupa itu. Pokoknya merendahkan kehormatan hakim itu. Jadi memang ketika kita di persidangan itu mau nggak mau memang harus berlaku sopan sebenarnya, menghormati majelis hakim itu suatu keharusan, bukan satu hal yang bisa ditambah-tambahkan agar nantinya menjadi nilai plus benar. untuk orang itu. Nah, mungkin itu dari aku sih. Kalau pemahamanku mungkin dari Mas Rifki bisa menambahkan berkaitan hal itu. Oke. Ini berarti ngobrolin tentang kesopanan. Kesopanan, iya. Betul. Iya. Kalau setauku sopan itu kan nggak hanya istilahnya cuma gini. Iya. Mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk itu Nun enggak. sewu. Nah, itu salah satu bagian kecil lah dari kesopanan. Iya, benar. Kan kesopanan itu kan sangat kompleks. Dan dalam konteks mungkin di pengadilan itu kan sopan kan bisa nggak menyogok hakim, istilahnya nggak melakukan suap kepada aparat penegak hukum, itu kan kesopanan juga. Terus kemudian dipanggil datang. Ya, itu kan juga bentuk kesopanan. Oke. Bahkan ya lebih banyak lagi untuk terkait kesopanan gitu. Terus kemudian dia mengakui Kesalahan, terus memberikan jawaban yang jujur. Yoi. Itu juga termasuk kesopanan. Itu kan nggak berbelit-belit, jadi nggak berkepanjangan persidangannya. Nah, itu kan juga dalam lingkup kesopanan di sana gitu. Terus sopan itu kan juga istilahnya nggak yang terlalu berimpact atau terlalu berpengaruh gitu loh. Iya, permasalahan di situ, Mas. Jadi sebenarnya
kesopanan itu ya nggak terlalu berpengaruh kepada istilahnya berat atau ringannya putusan pemidanaan, karena kan yo kita harus lihat apa yang dilakukan dia gitu. Dan kalau pembunuhan berencana itu kan bisa dipenjara 20 tahun sampai seumur hidup. Iya. Berlaku sopan tiba-tiba 10 tahun itu kan sebenarnya juga nggak masalah. Gitu. Jadi mereka aparat penegak hukum itu ya lihatnya perbuatan dia, bukan istilahnya melulu kesopanan. Itu tuh ya istilahnya sebagian kecil lah hal yang untuk meringankan, walaupun ya tidak berpengaruh besar sebenarnya kesopanan itu, karena kan kesopanan juga keharusan toh. Oke. Gitu. Nah, ini mengingat lagi kembali ke pasal 310 ayat 3 ya, di mana maksimal pidana itu 5 tahun dan denda 10 juta. Yang diputuskan pada saudara Gaga Muhammad itu kan 4,5 tahun. Berarti ada setengah tahun pengurangan 6 bulan. Yang katanya pengurangan itu karena dia berperilaku sopan gitu. Apakah sebenarnya itu ini kita nggak usah ke secara keilmuan ya. Ini kita sebagai penegak hukum juga harus harus mengedepankan nurani kita gitu loh. Nurani. Emang kadang nurani sama konsep keilmuan itu kadang emang nggak bisa linier terus gitu loh. Kadang nggak bisa linier karena yang namanya ilmu itu kan pasti terbarui terus, nanti diperbarui gitu. Secara nurani, apakah kalau memang benar seperti yang kita dengar karena kesopanan itu bisa mengurangi 6 bulan menurut Mas Rifki dan Mas Hatta, pertama Mas Rifki dulu ya, tanggapannya gimana 6 bulan dengan kesopanan itu dikurangi? Sebenarnya kalau untuk pengurangan dari tuntutan jaksa itu dari maksudnya pemidana maksimal kan 5 tahun itu sebenarnya mungkin tidak hanya kesopanan yang dilakukan dia. Kan bahkan kalau menurut keterangan terdakwa itu kan terdakwa sempat cuti kuliah. Cuti kuliah itu kan sebuah ya istilahnya pengorbanan. Pengorbanan. Nah, ya kan. Jadi udah cuti kuliah terus dia ya mungkin ada beberapa waktu itu dia merawat si mantan kekasihnya itu kan. Nah, jadi mungkin tidak hanya itu, faktor peringannya tidak hanya sopan. Jadi ketika dia istilahnya memperbaiki kesalahannya, nah itu kan juga meringankan gitu. Iya. Sudah ada tindakan untuk memperbaiki lah. Kalau hati nurani Mas Hatta sendiri gimana ini? Hati nurani saya sebenarnya itu kalau memang dikata perlukah dikurangi, saya rasa mungkin kembali dulu ke putusannya dulu ya, ke pasal yang dijeratkan itu. Menurut saya kalau memang majelis hakim sudah berkehendak kepada putusan itu, saya hanya bisa setuju. Tapi kalau memang dalam artian ada pengurangan di situ, sebenarnya perlu dipertanyakan mengapa seperti itu. Karena kalau kita lihat pada fase-fasenya bagaimana seperti itu, ketika kecelakaan terus akhirnya ada luka berat mengakibatkan almarhumah lumpuh, dan katanya ya memang seperti tadi Mas Rifki bilang, dia saudara Gaga itu sempat cuti kuliah untuk merawat almarhumah, tapi katanya juga si Gaga ini sempat lari dari tanggung jawabnya. Almarhumah sempat kayak entah melaporkan atau apa itu berkaitan itu dia lari dari tanggung jawabnya itu saudara Gaga itu. Terus sebenarnya bisa dilihat juga sih sebenarnya bagaimana orang itu dalam everyday-nya, kehidupan setiap hariannya seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya kesopanan pun mungkin jadi pertimbangan, tapi hanya sebagian kecil gitu loh. Nggak bisa semena-mena langsung mungkin langsung 6 bulan, atau memang dari Mas Rifki tadi ada tambahan-tambahan lain, bukan tidak hanya kesopanan tapi mungkin effortnya dia untuk cuti kuliah atau benar. Gitu. Mungkin kalau hati nurani saya ya berkata bahwa lebih baik tidak usah dikurangi. Lebih baik tidak usah dikurangi. Lebih baik tidak usah dikurangi kalau saya. Memang karena mungkin jalan ceritanya dia yang sebelumnya itu, fasenya itu yang dialami oleh almarhumah juga itu sebenarnya sudah cukup berat kalau begitu. Tapi kita nggak tahu kan apa dasar pertimbangan majelis hakim untuk mengurangi
masa tahanan dari Gaga itu begitu. Oke, sebenarnya kan dalam persidangan itu kan independensi hakim itu kan Iya, selalu diutamakan pasti kan. harus itu. Meskipun berbeda, kadang dia mengadili dengan cara pandangnya dia sendiri, itu emang udah suatu kewenangan mutlak dari hakim gitu. Kita nggak bisa mengganggu gugat. Terkait pengurangan 6 bulan atau mungkin berapa bulan terkait kasus-kasus yang serupa, ya itu kita kembali lagi, itu salah satu bentuk penghormatan kita terhadap sebuah keadilan gitu loh. Ya kita hormati aja. Tapi emang kalau itu di luar nalar, ya mungkin perlu dikawal lagi, perlu dikaji lagi secara bersama. Nah, mungkin aku mau menggarisbesari tentang tadi kesopanan. Kalau ternyata tuh kesopanan itu nggak cuman berkaitan sama perilaku gitu loh. Ternyata segala hal yang menunjukkan dalam persidangan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit, itu juga sebuah dalam masuk kesopanan, di mana kesopanan itu masuk dalam satu kalau aku bilang salah satu bentuk penghormatan terhadap persidangan, di mana semua orang itu wajib menghormati persidangan itu kan nilainya kan sangat tinggi gitu loh di itu. Nah, jadi setelah kita mendiskusikan kesimpulan yang bisa aku tarik ini, bahwasannya kenapa nggak pakai undang-undang KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian, ya karena itu kita udah mempunyai undang-undang yang lebih spesifik. Sehingga undang-undang yang general itu dikesampingkan dan memang harus seperti itu gitu loh, karena kita udah membuat rumusan delik yang lebih spesifik terkait itu. Itu yang pertama, kenapa nggak pakai KUHP. Terus yang kedua terkait kesopanannya nih, ya sebenarnya itu kembali lagi objektif terkait pandangan hakim, tapi sebenarnya itu juga nggak menjadi sebuah tolak ukur yang utama gitu loh, dalam mendasar yang mendasar gitu. Itu kita kembalikan kepada majelis hakim yang terhormat itu. Juga bentuk kesopanan itu nggak serta merta untuk meringankan, tapi itu memang bentuk kewajiban kita terhadap litigasi gitu loh, terhadap pengadilan, untuk kita berlaku hormat sehingga persidangan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama gitu. Nah, mungkin kalau tambahan dari aku, ya sebaiknya kita itu sadar diri. Kalau mendekatlah kepada agama sih di agama, karena di ajaran Islam itu kan yang namanya alkohol, minum-minuman keras itu kan haram, al-haram gitu loh. Jadi ya udahlah ya, nggak usah dicari-cari celahnya. Kan buat ini nggak usah. Nek emang haram ya wes, berhenti haram gitu loh. Nggak usah dideketin, karena kalau dideketin ya kayak gini kan akibatnya gitu loh. Itu yang pertama. Dan ya kalau emang kelelahan ya dalam berkendara ya wis menepilah gitu loh. Coba kita ingat, coba kita recap di kepala kita. Kejadian-kejadian yang ini kan udah banyak banget terjadi gitu loh, kecelakaan karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadikan pengingat untuk kita. Mungkin dari Mas Rifki ada tambahan? Closing statement, Mas. Closing statement. Ya mungkin lebih bijak lah dalam mengolah berita-berita di media. Ya benar. Nah, kan jadi sebenarnya kan kita juga sering jadi bingung gitu. Sebenarnya fakta yang betul di persidangan itu seperti apa. Yang di up media kok seperti ini. Ya walaupun ya kita ya pasti tahu juga media itu sebenarnya akan seperti apa dan cara membungkus berita-beritanya gitu. Ya bijak dalam memahami, terus diolah, dan ya mungkin teman-teman juga bisa ngulik dulu lah paling enggak ya kan. Jadi sebenarnya ini masuk logika enggak sih kalau misal sopan terus kuranginya banyak. Nah, itu kan perlu banyak. Mungkin gini, sebenarnya faktor yang kalau dalam format surat dakwaan itu kan terakhir kan ada yang meringankan gitu loh. Hal-hal yang meringankan dalam putusan hakim. Surat tuntutan itu kan ada frasa yang meringankan gitu. Nah, sebenarnya nggak cuman kesopanan, mungkin ada beberapa banyak, tapi yang di up di media yang bagian itu gitu loh. Yang karena itu ya laku buat pasarnya media itu. Nah, betul. Kita juga lebih bijak. Kalau sebenarnya kalau kalian mau lebih enak itu kalian bisa langsung download putusannya, itu dapat dilihat di Pengadilan Jakarta Timur itu nanti
buka aja websitenya itu, nanti di situ pasti ada putusan-putusan. Kalau enggak kalian lihat di media gitu putusan tentang Gaga Muhammad itu udah keluar. Pasti, Udah keluar. Nah, di situ lebih rinci, kalian bisa membaca kenapa kok cuman segini itu lebih. Dan budayakan membaca Dan sebenarnya. budayakan membaca. Kalau benar. udah rinci tapi nggak mau membaca ya sama Iya, aja. sama aja. Nah, mungkin Mas Hatta Ya, untuk terakhir mungkin closing aku ada statement. mungkin kita lupa kalau ternyata majelis hakimnya itu dosen kita sendiri, Mas. Gitu. Iya, Pak siapa? Pak Lingga seperti kalau nggak salah itu namanya. Oh. Itu Bapak itu dosen UI. Mungkin kalau kita ngambil praktek nanti ketemu. Iya, semoga. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya ya itu tadi sudah dijelaskan dari tadi ya. Kita perlu adanya pemahaman yang lebih baik, apalagi berkaitan hal seperti ini yang berkaitan dengan kasus-kasus yang viral, Iya, apalagi tentang selebgram. Pasti Selebgram. kan ada netizen yang karena berpihak kepada Iya. pihak ini akhirnya nggak mau sama pihak itu kayak seperti Oke. itu. Sebenarnya ya itu tadi budayakan membaca lagi lah itu. Nah, mungkin untuk menggarisbesari bahwasanya kita itu nggak pengen membuka luka lama ataupun hal-hal yang sifatnya negatif, tapi kita cuman ingin mendiskusikan sesuai dengan keilmuan kita yang udah kita pelajari gitu loh. Apakah emang seperti ini atau emang berlainan. Ini juga kita juga pengen sharing tentang apa yang kita dapatkan dalam perkuliahan buat teman-teman di luar Fakultas Hukum maupun di dalam Fakultas Hukum yang mendengarkan podcast ini. Semoga kalian bertambah ilmunya. Dan kami ini masih banyak kurangnya, kami masih dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau memang terhadap salah-salah ya mohon dimaafkan dari kami. Itu akan menjadi evaluasi. Dan kalau kalian punya kritik, punya saran, bisa kalian tulis di kolom komentar untuk mungkin lebih ini lagi dong, lebih itu lagi, lebih semangat dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tulis untuk perbaikan evaluasi. Kritik dan sarannya pasti ditunggu. Oke. Nah, tanpa bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak, kami dari tim Potlow dan juga narasumber menerima kritik dan evaluasi untuk kita selebar-lebarnya ya buat teman-teman, jadi boleh menuliskan di situ. Nah, mungkin untuk terakhir kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang udah Mas Rifki. Mungkin kita bisa berdiskusi di kasus-kasus yang lain mungkin ya. Boleh. Nah, mungkin itu aja dari aku. Mas Hatta, Mas Rifki ada tambahan? Cukup sih. Cukup ya. Dicukupkan saja. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk stay tune di Potlow. Kalian patengin terus podcast-podcast atau episode-episode terbaru. Kita masih bakal banyak upload ke depannya. Nah, semoga uploadan yang ke depan ini banyak juga pendengar dan penontonnya. Mungkin itu aja dari kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan itu kita mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan juga. Mohon dimaafkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.